Jadi ini sudah jelas dan terang bahwasanya Muflis Safitra ini sudah berdusta atas nama Ibnu Abbas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bang Amril. Perseteruan antara Ustadz Hadi Hidayat dan Ustadz Muflis Safitra menimbulkan banyak komentar di antara para netizen. Banyak orang yang mengomentari Ustadz Hadi Hidayat, dan tidak sedikit juga yang mengomentari tentang Ustadz Muflis Safitra. Bagi yang tidak suka dengan Ustadz Muflis, mungkin di antara mereka ada yang ingin mencari-cari kesalahan beliau. Dan saya dapati di TikTok banyak ya, dan juga ada di YouTube, mereka menuduh Ustadz Muflis Safitra telah berdusta atas nama Ibnu Abbas. Ini satu tuduhan yang besar ya, berdusta atas nama sahabat ini bukan tuduhan yang main-main ya. Apa bentuk dusta Ustadz Muflis Safitra yang mereka tuduhkan dan bagaimana bantahannya? Simak video ini, jangan di skip ya. Ibnu Abbas, agar Ibnu Abbas ini paham Al-Quran, doa Nabi pasti dikabulkan. Kemudian Ibnu Abbas memiliki satu pemahaman, dan ada orang di zaman sekarang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Ibnu Abbas. Maka siapakah yang kira-kira berada di atas kebenaran? Ibnu Abbas. Mungkinkah orang di zaman sekarang justru lebih tepat daripada Ibnu Abbas? Tidak mungkin. Contoh, Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah. Nah, kita lihat dia telah menampilkan potongan video Ustadz Muflis, lalu kemudian dia komentari ya. Sebetulnya di dalam komentarnya tersebut banyak poin-poin yang sebaiknya dibantah, akan tetapi saya mencukupkan diri untuk membantah poin yang terbesarnya saja, yaitu poin tuduhan dia bahwa Ustadz Muflis Safitra telah berdusta atas nama Ibnu Abbas. Apa kata orang ini? Ya, mari kita simak. Tapi pertanyaannya, benar apa tidak yang disampaikan oleh Muflis Safitra ini? Kita lihat di dalam salah satu kitab tafsir ya. Saya tidak menyajikan beberapa tafsir karena menurut saya satu saja sudah cukup ya. Nah, kita lihat kekonyolan orang ini. Dia menuduh Ustadz Muflis telah berdusta hanya berdasarkan dengan satu kitab. Karena riwayat yang dibawakan oleh Ustadz Muflis dari Ibnu Abbas, dia dustakan karena bertentangan dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tabari di dalam kitabnya. Hanya berdasarkan satu kitab, lalu dia simpulkan Ustadz Muflis telah berdusta. Mari kita lanjutkan. Jadi menurut Ibnu Abbas, atau yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang disebut dengan ayat atau arti dari ayat kursiyuhu itu adalah ilmuhu atau ilmullah. Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh Muflis Safitra yang mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasanya arti dari lafaz atau dari ayat kursiyuhu itu adalah maudhi'ul qadamaini untuk Allah Subhanahu wa taala, itu salah. Jadi bukan yang dimaksud Ibnu Abbas adalah tempat kedua kakinya Allah Ta'ala, itu bukan. Tapi yang benar itu menurut Ibnu Abbas itu adalah ilmullah, jadi ilmunya Allah. Jadi ini sudah jelas dan terang bahwasanya Muflis Safitra ini sudah berdusta atas nama Ibnu Abbas. Entah kedustaannya ini disengaja atau dia memang ada unsur lupa atau tidak sengaja, wallahu alam. Yang jelas itu salah. Nah, di sini dia membacakan tafsir At-Tabari tentang wasi'a kursi, al-kursi ya. Riwayatnya dari Ja'far bin Abil Mughirah atau Ibnul Abil Mughirah, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas, wasi'a kursiyu, al-kursi ay ilmuhu. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kursi adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membantahnya dan bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini sampai selesai. Sekarang kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Baqarah 255 ayat kursi ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qala Syuja' ibnu Makhlad fi tafsirihi akhbarana Abu Asim an Sufyan an Ammar ad-Duhni an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qaulillah wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard
Qala kursiyuhu mawdi'u qadamaihi wal arsyu la yuqaddiru qadrahu illallahi azza wa jal. Imam Ibnu Katsir mengatakan, berkata Suja bin Makhlad dalam tafsirnya mengabarkan kepada kami Abu Asim dari Sufyan, dari Ammar ad-Duhni, dari Muslim al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW ditanya tentang perkataannya wasi'a kursi, tentang firmannya wasi'a kursius samawati wal ar. Beliau mengatakan kursiyuhu maudi'u qadamai, kursinya itu adalah tempat kakinya, dan ars tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah jelas sekali bahwasanya Ustadz Muflih menukilkan perkataan Ibnu Abbas tentang tafsir kursi adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala memang benar adanya, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Jadi jika si mamang-mamang tadi mengatakan Ustadz Muflih berdusta atas nama Ibnu Abbas, itu tidak benar. Justru ini memang dinukilkan. Dan kita buka sekarang tafsir As-Suyuti Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'tsur lis-Suyuti tentang Al-Baqarah 255 ya. Jangan sampai dikatakan wah itu cuma satu tafsir, nih ada tafsir satu lagi nih, tafsir Imam As-Suyuti. Nah, di sini Al-Imam As-Suyuti mengatakan wa akhrajal Faryabi wa Abdu bin Humaid wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani wa Abu Syekh wal Hakim wa Sahahu wal Khatib wal Baihaqi an Ibni Abbas qala al-kursiyyu mawdi'ul qadamain wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrahu. Dikeluarkan oleh Faryabi dan Abdu bin Humaid dari dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Tabrani dan Abu Syekh dan Hakim dan mensahihkannya, dan Khatib Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas berkata kursi adalah tempat kedua kaki, dan ars tidak ada yang mengetahui salah seorang pun dari ukurannya kecuali Allah, ya. Sudah jelas sekali bahwa di sini bahwa nukilan Ibnu Abbas yang mengatakan, yang menafsirkan kursi adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala itu memang ada dan dinukilkan oleh ulama di kitab tafsir mereka dan juga kitab-kitab hadis, ya. Sudah jelas sekarang terang benderang bahwa Ustadz Muflih tidak berdusta. Justru di sini yang berdusta adalah si mamang-mamang itu, ya. Entah dia berdusta, entah dia kurang data. Dan konyolnya si mamang-mamang itu mencukupkan diri dengan satu tafsir. Dikarenakan di tafsir At-Tabari tidak ada riwayat yang disebutkan oleh Ustadz Muflih, dia langsung menyimpulkan bahwa riwayat itu tidak ada. Seolah-olah kitab tafsir di dunia ini hanya satu At-Tabari saja. Nah, ini konyol namanya. Dia menyerang orang tapi senjatanya tidak kuat, ya. Senjatanya itu tumpul dan tidak sempurna. Cobalah kalau mau kritik itu datanya diperbaiki dulu yang benar. Kalau memang salah dikritik nggak ada masalah. Tapi kalau orang sudah benar kita mengkritik kurang baca, jadinya begini, jadinya nuduh orang berdusta padahal justru dirinya sendiri yang berdusta. Ya seperti maling teriak maling, ya seperti itulah pengandaiannya. Saya tambahkan lagi tulisan yang bagus dari Dr. Ziyad bin Hamad Al-Amir, ya, di situs Alukah. Ini tulisan beliau, Masya Allah, bagus sekali. Cukup panjang, saya singkat saja bahwasanya tafsiran tentang Al-Kursi itu setidaknya terbagi 3. Yang pertama, tafsir dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kursi adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dinisbatkan juga kepada Ibnu Abbas bahwa kursi adalah ilmu. Yang ketiga,
tafsir Al-Kursi dinisbatkan kepada Hasan Al-Basri bahwa dia adalah arsy. Dan di sini Syekh mengatakan bahwa tafsir ilmu dan tafsir kursi adalah arsy itu dhaif ya, kedua-duanya itu lemah. Tafsir ilmu di antara kelemahannya itu diantaranya dia tidak sesuai dengan bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa Arab kursi dimaknai dengan ilmu, itu tidak ada. Yang kedua, hadis ini riwayat Ja'far bin Abi Mughirah menurut Ibnu Mandah, ketika Ja'far bin Abi Mughirah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, maka itu tidak kuat. Dan yang sahih adalah tafsir riwayat Muslim Al-Batin ya, bahwasanya kursi itu adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayatnya sahih, dan yang mendukung pendapat ini sangat banyak ya, sangat banyak daripada para ulama. Siapa saja mereka? Di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abbas, As-Suddi, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Wad-Darimi, Al-Azhari, dan banyak lagi daripada ahli ilmu, dan ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Sedangkan yang berpendapat bahwa kursi adalah ilmu, yaitu dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Tadi kita sudah sebutkan tentang kelemahannya ya, dan juga At-Tabari. Demikian video yang singkat ini. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah baca, mohon dimaafkan atau dimaklumi ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.